Yurizal memang sudah tiada, tetapi komentar yang muncul setelahnya malah membuat netizen murka. Itulah yang saat ini terjadi. Viralnya tentang Yurizal yang beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu itu sempat kesulitan mendapatkan kamar, kini menjadi menuai banyak kontroversi, banyak juga hujatan-hujatan karena ada beberapa nakes yang menghujatnya ketika dia memberikan curhatan di sosmednya. Nah, menarik kali ini kita bahas, yes. Oke, terima kasih buat sobatku yang sudah subscribe, like, dan komen. Ini adalah program baru dari channel YouTube ini ya tentang viralin. Di sini aku tergugah membuat, program baru ini karena ingin membantu teman-teman yang mungkin butuh diviralkan tentang mungkin permasalahan-permasalahannya, tetapi tetap kita harus menganalisis, ini benar atau tidak, bagaimana, titik beratnya, kesalahannya, kita juga harus pertimbangkan itu semuanya. Oke? Buat semua sobatku ya, aku mendapatkan informasi dari YouTube bahwasanya yang menonton ini belum banyak yang subscribe ya. Bantu kami untuk menembuskan, untuk meningkatkan program ini dan channel ini ke 100.000 subscribe untuk yang pertama kali. Langsung aja guys, beberapa netizen yang sudah membuat video, baiknya kita reaction bareng-bareng yang lebih propernya. Langsung aja digaskan sekarang juga. Kalau full, mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak BPJS yang pakai banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak. Nggak cuma you sendiri. Kalau mau pindah cepet, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah. Nakes RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin. Masyarakatnya malah gini. Potong aja Kak nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Serius nulis gini. Yuris orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat-sangat wajar apalagi kata lo itu rumah sakit rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta. Boleh gue bilang sesuatu? Sebagian yang menulis adalah profesi yang harusnya tahu persis apa itu rasa kemanusiaan, apa itu empati, tapi mereka menunjukkan apa? Nirempati. Pasiennya saat ini sudah meninggal dunia. Ini sangat tidak dibenarkan guys, sangat tidak dibenarkan ya. Gila sih, kenapa itu mesti terjadi gitu loh. Kok ada kayak gitu kan, harusnya sebagai nakes itu ya memberikan solusi lah seenggaknya, enggak menghujat kayak gitu kan. Gila sih. Kita lanjut, tolong diviralin ya guys ya, supaya oknum dokter ini dipecat atau minimal surat izin prakteknya dicabut. Buat apa ya sekarang lu pada klarifikasi, coba orang yang lu hujat udah meninggal. Bayangin gimana sakitnya, betapa sedihnya kalian sebelum meninggal dihujat hanya gara-gara kalian gak mampu. Bisa jadi juga loh pemicu kematian dari Yurizal ini gara-gara stres dihujat sama oknum-oknum nakes gak berotak ini. Gue sampai mikir, oh jadi gini isi kepala oknum-oknum nakes itu melihat pasien BPJS. Oh begini ya Abe nih, kalau mau cepat-cepat ruang jenazah selalu kosong biar cepat-cepat mati begitu ya, biar lu nggak kerja. Ada nggak solusi yang lebih cepat lagi? Ada dong. Potong aja Kak nadinya, nanti juga cepet-cepet dapat ruangan. Gila ya, atau kita kayak udah mampus, sudah mau mati terus kayak bacot nih pasien, nyi gitu. Emang gue pikirin PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Gue mah bodo amat, gue tamatan UGM, dokter lagi. Dokter yang ini nih masuk triase dulu lengkap dengan ventilator, nanti bunyi tit 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 tit. Jadi kesimpulannya adalah isi otak mereka oknum dokter-dokter ini pingin pasien BPJS cepat mati. Kita lanjut, tolong diviralin ya guys ya. Kenapa sih kalian mesti seperti itu gitu loh. Kalian itu kan orang yang terpelajar, yang diajarkan dengan adab dan empati. Kalau kalian gak ada orang sakit tuh nggak makan, tau nggak anjing? Gila loh, sumpah gila. Saya, Hilda Clarissa Theophilus, tenaga kesehatan di rumah sakit Ini salah satunya guys. Dia memberikan klarifikasi yang nggak penting. umum daerah umur Arab. Oh ini bentukan manusia yang bilang puas lihat orang berduka. Manusia bukan? Bukan sih kurasa, setan. Muka lu tuh. Ya maco bener ya.
Udah kayak laki, nama Clarissa lu. Cakepan tuh nama, nggak pantas. Gak habis pikir gue ya, kok bisa setega itu gitu ketikannya gitu. Seandainya nih, ya coba berbalik dah ya seandainya nih sama keluarga lu. Lagi berduka ada orang ngomong, puas banget gue, akhirnya mati juga dia. Gimana perasaan lu? Coba. Kok bisa bentuk-bentukan mereka itu jadi dokter ya? Gue ngebayanginnya aja serem. Seandainya gue ditangani sama dokter-dokter bentukan kayak gini, gue ada penyakit yang rahasia gitu. Apa nggak dinyinyirin tuh? Ya kan? Amit deh, serem kali weh. Ngalah-ngalahin iblis komennya. Gak ada apa yang takut sama karma, ha? Karma itu nyata ya. Lu jahat suatu hari pasti berbalik sama lu. Pasti itu. Sakit emang. Miris nggak sih denger kayak gitu? Miris banget loh. Ya memang nggak mewakilkan semua nakes-nakes yang ada di negara ini. Tapi kalian itu mencoreng profesi kalian sendiri. Gila loh, gila, beneran gila. Saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan Saya memohon kepada netizen yang budiman. Itu katamu. aktivitas apapun itu yang mengganggu. Kemarin kamu sudah menghujat orang sakit yang harusnya kamu lindungi. Otakmu tuh di mana, anjing? Keluarga saya yang mengkaitkan dengan keluarga saya apapun itu, saya murni sangat menyesal dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan perbuatan saya. Apa tanggung jawab kamu? Apa kamu bisa mengembalikan nyawanya kembali? Memberikan kesempatan hidup. Memangnya kamu Tuhan? Nggak ada yang bisa kamu tanggung jawabin. Uang. Udah nggak penting. Terutama dengan pekerjaan saya. Saya minta netizen yang budiman sudah jangan mengkaitkan semua ini dengan keluarga saya karena mereka tidak tahu apa-apa. Ini murni kesalahan saya. Mengenai pekerjaan saya bertanggung jawab penuh dengan kedinasan dan instansi yang terkait dengan saya untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku. Saya siap menerima konsekuensi apapun itu yang menjadi keputusan yang sesuai dengan aturan. Mulutmu itu harimaumu. Gila sih. Ini serem nih, ada orang yang sakit malah dibully dan dikata-katain bego sama dokter dan naskes. Bahkan ketika orang itu meninggal, ada yang bilang puas gitu. Ini ceritanya ada seorang pasien ya, dia memakai BPJS dan udah 8 jam tidak mendapatkan ini ya, pelayanan yang seharusnya gitu. Lalu kemudian dia cuma curhat gitu aja kan, dia nggak nyebut tempatnya, cuma dia nyebut dia pakai BPJS, tiba-tiba itu dibully banyak sekali dokter. Ini hanya yang nanti saya tampilkan hanya beberapa saja, karena banyak sekali, kemudian mungkin dia menghapus ketika rame ya. Jadi ternyata kemudian ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pasien ini kemudian meninggal ya, tidak lama setelah, beberapa hari setelah itu ya. Tetapi bulian, cacian, dokter yang ngata-ngatain ini yang empati ini yang nggak bisa diterima oleh netizen dan akhirnya rame. Setelah rame itu baru dokternya pada minta maaf gitu loh. Bukan karena dia menyadari kesalahannya, enggak, karena rame dihujat balik sama netizen aja gitu. Nah ini contoh-contohnya ya, kita lihat nih. Dia itu klarifikasi tuh pasti dia juga pengen menyelamatkan karirnya sih. Gila. Miris sekali Zakim nih, dokter ini nih. Nih lihat, padahal dia itu ada di timelinenya, ada lagi di Tanah Suci segala macam, tapi ngomongnya begini, orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewakan. 8 jam sangat wajar, apalagi lo itu rumah sakit rujukan nasional. Terus di lo goblok banyak bacot, dikatain kayak gitu. Saya nggak bisa pikir ini seorang dokter gitu loh. Lalu kemudian ada yang bilang nih, si Benny nih, kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai. Nggak ada hubungannya sama BPJS atau enggak BPJS yang pakai banyak, otomatis yang dirawat banyak. Aduh, nggak ini bisa membaca sampai selesai saya. Seandainya itu kamu gimana? Nih orangnya nih, mukanya. Kenapa gue jadi sedih ya di sini? Sedih banget, bener sedih banget. Aku juga salah satu yang pernah menggunakan BPJS. Ya, ini di daerah aku sendiri. Ya mereka aman-aman aja kok. Memang pas waktu itu juga rame
juga aman-aman aja kok, ya pasti nggaklah secara langsung ya, ngomongnya kayak gitu, tapi juga aman-aman aja, nakesnya juga baik-baik di Malang sini. Aku beberapa kali masuk ke rumah sakit ya nganterin, almarhum dari pamanku ya, omku, dan juga beberapa waktu lalu sempet bayiku juga sakit pakai BPJS juga. Di sini orangnya bagus-bagus dan sangat menghormati. Tapi kalau ada nakes modelan kayak gini, ini bukan nakes, dia setan sih kalau menurutku. Terus dia bilang, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell. Katanya nggak punya otak. Dan yang ngatain ini memakai hijab panjang. Terus sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Nggak ada. Hijab longgar yang seolah muslimah gitu, dan dia memakai LPDP. Dia dapat LPDP. Bayangkan, dia dibayarin sekolahnya pakai uang rakyat. Dia salah satu yang bayar kamu loh anjing. Iya kan kalau dikorelasikan dia bayar makanan beli pakai ada pajak-bajaknya gitu. Ya sambungin aja ke kamu. Terus sekarang kamu hujat kayak gitu. Gila. Ngatain rakyat. Dan dikatain ada pasiennya, yang harusnya dokter itu ngasih empati sama pasiennya. Nah ini yang si Clarissa ini lebih parah lagi. Ketika udah meninggal, dikabarkan kabarnya udah meninggal, dia pun puas loh gitu. Dia masih nyolot, dia bilang, ya iya puas. Lo mau nyalain siapa? Beliau meninggal. RS sama yang pasien lain, kamar penuh, orang sakit bukan karena orang liburan. Mikirlah. Gila nggak? Gila. Ini bahkan ada nakes nyuruh motong urat nadi pasien, gila. Ini juga dokter sok-sokan bilang suruh nyari duit biar ngasain asuransi swasta. Anda itu kaya juga karena duit dari pasien. Tanpa pasien Anda ada dokter itu juga nggak akan kaya, nggak akan punya duit gitu. Jangan sombong. Bersambung ke part 2. Nggak harus kayak gitu kok. Kalian tuh cukup ya sabar ya. Nanti juga akan ditangani kalau sudah pada waktunya. Kan gitu bisa ngomong kayak gitu. Nggak usah nyolot kayak gitu. Ngapain lo nyolot kayak gitu? Sekarang itu digital tuh terekam ya. Nggak akan hilang sampai nanti kamu mungkin tua ya. Nggak akan hilang. Apalagi udah viral kayak gini. Gila lo. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Gedek gak ngelihat. Khusus untuk mereka. Males. Lihat wajahnya tuh males. Gila sih. Di saat oknum-oknum dokter ini pada minta maaf ya, ada satu akun yang kelakuannya bener-bener kayak babi. Nih lo bisa lihat akunnya dan lo mending bertindak bagaimana cara banyakin duit halal daripada banyakin ngomong biar lebih banyak kontribusi daripada Lu tahu dia posting apa? Ini lo lihat ya. RS apalagi nakes tidak dibayar oleh BPJS untuk khusus kasus yang tidak sesuai dengan aturan BPJS. Kalau dikasih tahu tuh jangan ngeyel dan sok jangan si paling korban. Kalian cuma bayar ke BPJS bukan bayar ke RS apalagi nakesnya. Jadi nggak usah songong. Kalau nggak suka ya nggak usah berobat di situ. Tidak ada yang minta kalian berobat. Dia menghina orang-orang yang pakai BPJS. Bangsat kata gua. Hah? Nih lu lihat fotonya nih. Lu tandain nih akunnya nih ya. Dan gua berpesan untuk orang-orang IT ya, tolong dicari tahu nih ya, ini orang akunnya real apa bukan ya. Karena menurut gue ini udah benar-benar nih empati banget ya. Di saat orang-orang udah pada mulai minta maaf dan di saat orang-orang berduka, dia bisa-bisanya bikin postingan kayak gini. Anjing lu kata gue. Dan gue berpesan ya untuk dokter-dokter yang melakukan head comment di akun almarhum,
Gua minta kalian secepatnya untuk minta maaf ya. Karena ada beberapa orang yang sampai saat ini belum minta maaf. Bahkan sampai ada ngehapus akunnya, ngeganti nama akunnya segala macam. Gua minta kalian secepatnya minta maaf ya. Karena kelakuan kalian itu lebih-lebih daripada buzzer. Goblok. Hah, dunia ini memang kayaknya udah mau kiamat kali. Gila sih. Ada seorang pasien yang dihujat oleh dokter dan nakes karena membuat utas yang isinya 8 jam belum dapat ruangan. Gue nggak mau spill nama rumah sakitnya karena gue pakai BPJS. Dan lu tahu apa yang terjadi? 7 hari kemudian pasien tersebut telah berpulang. Ini gue udah rangkum komentar-komentar dari nakes dan dokter-dokter yang menghujat pasien itu. Jujur gue sendiri nggak sanggup bacain ulang komen-komennya. Ngeri banget. Salah satunya ada yang nyuruh pindah ke ruang jenazah, tau nggak? Gak habis pikir gue. Kuliah tinggi-tinggi ternyata nggak diajarin adab. Ini ngawur banget dah. Nah tapi sekarang kita bisa lihat rumah sakit mana yang masih mempekerjakan nakes dan dokter-dokter itu. Kalau ada rumah sakit yang masih mempekerjakan orang-orang itu, berarti itu rumah sakit perlu dipertanyakan juga adab dan empatinya. Pokoknya jangan kasih mereka ruang untuk melayani masyarakat lagi. Meskipun mereka udah minta maaf. Itu mereka minta maaf bukan karena merasa salah, karena pengen nyelamatin karirnya. Sumpah. Senep rasanya buat tenggorek. Jancuknya tuh. Salah satu dari dokter yang bekerja di rumah sakit. Kemarin kita sudah panggil yang bersangkutan dan sudah kita laksanakan sesuai peraturan perundangan terkait kedisiplinan pegawai. Dan yang bersangkutan juga sudah menyatakan permintaan maaf ke rumah sakit. Pak, itu kejadiannya di rumah sakit sini atau di rumah sakit mana, Pak? Bukan, saya nggak tahu secara detail rumah sakit mana, tapi kejadiannya bukan di rumah sakit Mois. Jadi dokter ini hanya sekedar berkomentar atau? Sekedar berkomentar di IG orang lain, saya juga nggak tahu ya kan. Ya, jadi kejadiannya bukan di rumah sakit kita. Ya bagus sih kalau ada respon dari kepala ya, atau mungkin manajemen dari rumah sakitnya yang ada tindakan seperti itu. Beberapa hari lalu, Yurizal bercerita lewat sebuah utas di Threads. Isinya sederhana. Sedih nggak sih? Dia bilang Sedih, kalau dirinya bener. udah hampir 8 jam nunggu kamar rawat inap di IGD. Karena aku kok sebagai orang yang pernah ngerasain di sakit gitu, nungguin orang sakit. Bagaimana perasaan dari keluarganya kalau tahu seperti ini gitu loh, anjing. Di tengah kondisi tubuh yang terus melemah, dia memilih cerita tentang apa yang lagi dia alamin. Gak ada nada marah, gak ada yang disalahin. Cuma seseorang yang lagi berusaha bertahan sambil nunggu pertolongan. Tapi yang bikin banyak orang terus kepikiran, justru komentar-komentar di bawah utas itu. Ini nggak salah, nggak sengaja ngungkapin tabiat asli mereka nggak sih guys? Kalau menurutku. Iya nggak sih? Jadi mereka itu memang jadi nakes itu memang hanya cari uang kayaknya. Ya ada mungkin memang kelebihan dari mereka, mungkin ilmu-ilmu mereka yang bisa disalurkan. Tapi kalau dengan tabiat yang seperti ini, apa bisa dipertahankan gitu? Bukannya cuma dapat simpati, muncul juga balasan yang dinilai nggak berempati. Belakangan, sebagian komentar itu diduga datang dari beberapa oknum tenaga kesehatan. Gak lama kemudian, kabar duka tentang Yurizal pun tersebar. Mungkin ini jadi pengingat buat kita semua. Kadang, orang memilih bercerita bukan karena pengen dikasihani. Mereka cuma lagi butuh didengar. Dan kita nggak pernah benar-benar tahu seberat apa hari yang lagi dijalani seseorang. Jadi, sebelum buru-buru berkomentar, mungkin gak ada salahnya buat berhenti sebentar, lalu memilih lebih berempati. Kalau kalian gak bisa komentar dengan baik itu, sebenarnya itu yang paling baik itu adalah diam. Diam aja. Kalau kalian gak bisa berkata baik, gak bisa berbuat baik, diem. Kesel gue. Nih guys, ini bakalan Ada panjang dokter video ini. suruh pasien BPJS yang sedang sakit pindah ke kamar jenazah aja. Wow. Jadi ada orang bikin utas, dia bilang bahwa 8 jam dia belum dapat ruangan. Dia bilang dia nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Yang komen ada 3.800. Tebak kira-kira komennya baik atau tidak? Ya pasti tidak dong.
Tapi yang lebih parah adalah dari yang komen-komen tidak baik itu, ada beberapa yang nakes, ada dokter. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Gila. Kalian FOMO nggak sih ngehujat nakesnya? Apa bedanya yang dilakuin nakes itu ke almarhum sama apa yang kalian lakuin ke mereka? Cyberbullying nggak sih? Buat yang komen kayak gitu, sini gue jelasin bedanya. Duduk. Pertama, mohon digarisbawahi bahwa almarhum di Kalau tidak ada api, gak mungkin ada asap. Kalau tidak ada asap, gak mungkin ada api. Jadi kalian tuh pematik. Ya mungkin dia pengennya itu curhat aja. Tapi kalian bakar gitu loh. Terus berasap. Asap itu nyebar kemana-mana dan asap itu kurang enak baunya. Jadi apa salahnya? Orang-orang yang mencium bau asap yang kurang sedap tadi itu juga pasti akan berkomentar dong. Apa salahnya gitu loh. Kalian tuh udah salah nyeletuk lagi anjing. dihujat oleh para nakes ini tanpa sebab yang jelas. Beliau hanya curhat, tidak marah, apalagi mengeluh. Yang tidak tahu bedanya, mohon dibaca. Jadi, apa yang dilakukan oleh netizen kepada nakes-nakes ini adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Ketika jahat dan sumpah serapah yang mereka lontarkan kepada orang yang notabene tidak mereka kenal. Mungkin jika yang melontarkan argumen seperti ini hanyalah orang biasa, netizen akan menganggap itu hanya segelintir orang bodoh. Akan tetapi, argumen tidak berempati dan tidak beradab dikeluarkan oleh tenaga kesehatan yang menjunjung tinggi kode etik dan harusnya memiliki ini, itulah yang membuat netizen menjadi semeledak ini. Karena bayangin aja, nakes-nakes ini dengan mudah mencaci maki orang yang tidak mereka kenal di sosial media. Apa kabar dengan pasien yang bertemu dengan mereka yang notabene juga orang asing? Jadi tolong jangan memutarbalikkan keadaan. Hanya karena netizen sangat marah dan melontarkan serangan, bukan berarti nakes-nakes ini tidak salah dan seolah-olah Anda bela dengan alasan teman sejawat. Sedih gak sih? Sedih banget. Gila sih. Dari kasus ini kita harus belajar. Kalau emang kita nggak bisa ngomong yang baik, bicara yang baik, dan kita emang nggak bisa jadi orang baik nih, emang nggak bisa. Please, at least diem. Nggak usah ngomong apapun. Belajar tahan ketikan jari. Dan bahkan tuh menurut gue sebenarnya nggak ada yang salah anyways gitu dari threads-nya dia, dari isinya. Bahkan dia nggak ada marah-marah, dia nggak ada maki-maki, dan dia mengeluhkan sesuatu yang wajar, ngantri 8 jam, wajar banget. Di tengah mungkin dia lagi nahan sakit, lagi hopeless gitu. Gak ada yang salah. Mirisnya tuh ketika kontroversi ini muncul, ada beberapa oknum nakes yang justru mengalihkan isunya tuh ke masalah sistem. Ya gue sepakat bahwa memang BPJS tuh masih sangat buruk gitu. Dan di sini tentu tetap ada peran negara dan pemerintah di dalamnya. Ya ini harus menjadi evaluasi pemerintah gitu pada kasus ini. Tapi bagaimana reaksi kita ketika jari kita nih untuk merespon pasien yang juga sebenarnya dia korban dari sistem? Itu kan kontrolnya di kita. Kita yang memilih mau ngetik jahat atau kita yang ingin memberikan saran ataupun kritikan yang lebih solutif. Apalagi kan yang komen seorang nakes ya, yang harusnya punya dedikasi jauh lebih tinggi terhadap pasien. Kalau gitu apa dong bedanya kita sama pejabat-pejabat kita yang asbun itu yang near empati? Tapi ya gimana, orangnya juga udah meninggal, kita nggak bisa minta maaf pada orang yang udah nggak ada. Semoga kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua agar lebih berhati-hati menjaga ketikan dan ucapan. Capek. Udah lah guys, makasih buat kalian yang sudah nonton dari awal dari akhir sampai akhir ya. Yang terpenting itu kalau kita nggak bisa berbuat baik dan nggak bisa banget berbuat baik, sekecil apapun itu, mending diam. Setidaknya kita jangan membuat sakit orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.